Baiklah, selamat siang semuanya, selamat pagi, selamat sore. Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga apa yang nanti akan saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, di pertemuan pertama ini kita akan membahas landasan pendidikan kewarganegaraan. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila merupakan mata kuliah yang wajib. Salah satu dari 4 mata kuliah kurikulum yang wajib diambil oleh mahasiswa. Terlebih lagi, kalian sebagai seorang mahasiswa telah mempelajari pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila ini dari SD. Jadi, seharusnya konsep dasar dari Pancasila dan kewarganegaraan kalian sudah tahu. Ya, lalu kenapa pendidikan kewarganegaraan ini terus dilakukan, terus dibutuhkan dalam dunia pendidikan? Ya, pertama ada pada 4 kelompok bahan ajar di perguruan tinggi, yang termasuk keempat-empatnya dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila. Fokus di sini kita akan fokus ke dengan kewarganegaraan. Ya, pertama learning to know, kedua learning to do, ketiga learning to be, dan keempat adalah learning to live together. Ya, UNESCO menetapkan 4 kelompok bahan ajar di perguruan tinggi. Ya, pilar pertama adalah learning to know, yang berarti bahwa para peserta didik mahasiswa dianjurkan untuk mencari dan mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya melalui pengalaman-pengalaman. Hal ini akan dapat memicu munculnya sikap kritis dan semangat belajar peserta didik agar dapat lebih meningkat. Learning to know selalu mengajarkan tentang arti pentingnya sebuah pengetahuan. Karena di dalam learning to know terdapat learning how to learn. Artinya peserta didik belajar untuk memahami apa yang ada di sekitarnya. Karena itu adalah proses belajar. Ya, makanya salah satu bagian dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan adalah presentasi. Ya, karena dari presentasi itulah kalian dapat belajar pengetahuan sebanyak-banyaknya. Pengetahuan dari teman-teman kalian. Ya. Manusia memiliki pemahaman yang berbeda-beda, pemaknaan yang berbeda-beda terhadap sesuatu. Dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, kita tidak mencari yang benar sebenar-benarnya menurut prinsip pribadi. Tapi kita harus mementingkan prinsip kewarganegaraan. Di mana apa yang kita anggap benar harus benar-benar bisa memberikan kebenaran yang benar untuk lingkungan negara ini. Ya, pengetahuan yang sebanyak-banyaknya dapat kalian dapatkan dari kegiatan presentasi itu. Dalam presentasi itu nanti kita akan belajar menghargai dan mendengarkan orang lain, belajar mengolah informasi, belajar menangkap berbagai macam informasi yang dapat menjadi pengetahuan bagi diri kita masing-masing. Ya. Kemudian dengan presentasi itu diharapkan mahasiswa dapat memahami berbagai situasi di sekitar lingkungan hidupnya. Ingat, manusia itu harus dapat hidup sesuai dengan lingkungannya dia hidup. Keberhasilan manusia hidup bukan berdasarkan dari kepintarannya saja, tapi bagaimana dia bisa memahami lingkungan sekitarnya dan belajar
untuk hidup bersama lingkungannya adalah salah satu cara untuk hidup lebih baik. Terutama di negara kita, Indonesia. Dengan banyak faktor budaya, lingkungan yang sangat majemuk, membuat kita sebagai salah satu manusia Indonesia harus terus belajar agar kita memahami berbagai macam karakteristik dari lingkungan di sekitar kita. Oleh karena itu, nanti dalam mata kuliah ini, saya akan mengajak kalian untuk presentasi. Kita akan berdiskusi tentang berbagai macam kasus, isu yang berhubungan dengan pendidikan kewarganegaraan. Ya, tujuannya adalah agar kalian terus belajar, terutama dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang saya pegang itu dalam prodi komunikasi. Ya, proses komunikasi hanya dapat kalian kuasai dengan proses belajar. Kekuatan terbesar komunikasi bukan dari kalian bergerak, tapi mendengarkan dan memahami situasi. Dari memahami situasi sekitar kita lah kita bergerak. Tapi tanpa memahami situasi di sekitar kita, maka pergerakan kita tidak akan jelas. Ya. Jadi, kemampuan pertama yang kita harapkan sebagai dosen terhadap mahasiswa dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan adalah mampu belajar terus, mendapatkan pengalaman-pengalaman yang sebanyak-banyaknya agar mahasiswa dapat memahami lingkungan sekitarnya dan hidup bernegara dengan baik. Ya. Kedua, learning to do. Pilar kedua, menekankan pentingnya interaksi dan bertindak. Learning to do berkaitan dengan kemampuan hard skill dan soft skill. Soft skill dan hard skill sangat penting dan dibutuhkan dalam dunia pendidikan. Karena sesungguhnya pendidikan merupakan bagian terpenting dari proses penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas, tangguh, dan terampil, dan siap untuk mengikuti tuntutan zaman. Dengan prinsip kewarganegaraan yang baik, dengan pengetahuan yang banyak, serta kemampuan yang dapat memahami sekitarnya, kalian diharapkan dapat berinteraksi dan bertindak dengan sangat baik dan tepat. Tepat dan baik berdasarkan struktur kewarganegaraan yang ada. Tepat dan baik berdasarkan lingkungan kalian. Tepat dan baik yang dapat membuat kalian hidup di negara ini dengan baik. Ya. Jadi sebenarnya kegiatan interaksi dalam presentasi nanti yang kami harapkan bukan untuk memaksa kalian datang ke kampus. Yang kami harapkan justru kalian yang membutuhkan itu. Jadi mahasiswa yang datang ke kampus berharap untuk terus belajar. Karena dalam presentasi itu kalian dapat terus belajar berinteraksi dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain. Kan dapat lebih belajar lagi bagaimana caranya untuk bertindak sebagai seorang mahasiswa di lingkungan kemahasiswaan, di lingkungan perkuliahan, di lingkungan universitas. Yang kami harapkan adalah kalian yang membutuhkan itu.
kami menyediakan tempatnya, ya. Terutama dapat dengan kewarganegaraan sebagai seorang manusia di sebuah negara, kalian tidak akan mungkin lepas dari proses interaksi dan bertindak. Proses interaksi ini harus tetap dilandasi dari pengetahuan kalian, dari kemampuan kalian memahami sekitar kalian, dari kemampuan kalian memahami bagaimana manusia itu hidup di sebuah negara. Karena salah bertindak saja kalian akan ditolak, bahkan tidak diterima, atau mungkin dapat sanksi sosial, ya. Jadi yang kami harapkan adalah kalian membutuhkan itu. Makanya dalam kegiatan presentasi nanti, diharapkan ada proses interaksi di situ secara langsung. Kalian belajar menghadapi orang, mendapatkan pengetahuan yang baru, belajar bersosialisasi, belajar menyampaikan informasi, belajar berinteraksi, belajar bertindak sesuai dengan kapasitas kalian sebagai seorang mahasiswa. Ya. Yang ketiga, the learning to be. Learning to be sangat erat kaitannya dengan bakat, minat, perkembangan fisik, kejiwaan, serta kondisi lingkungan. Bagi mahasiswa yang agresif, contohnya, akan menemukan jati dirinya bila diberi kesempatan cukup luas untuk berkreasi. Sebaliknya bagi mahasiswa yang pasif, peran dosen sebagai fasilitator bertugas sebagai penunjuk arah sekaligus menjadi mediator bagi peserta didik. Hal ini sangat diperlukan untuk menumbuh kembangkan potensi diri peserta didik secara utuh dan maksimal. Ya. Oleh karena itu, kami, dosen-dosen kewarganegaraan, mengajukan small group discussion sebagai salah satu cara agar mahasiswa yang pasif menjadi aktif, yang aktif tidak agresif, dia bisa mengendalikan dirinya sesuai dengan lingkungannya. Karena sebagai manusia, sosialisasi itu penting. Dan kita itu adalah manusia. Berkembangnya kita lewat interaksi langsung bersama manusia yang lain akan lebih cepat membuat kita belajar bahwa ternyata kita dapat pengetahuan yang lebih besar dari yang lain. Kemampuan interaksi itu bakat. Tapi ingat, orang yang berbakat sekalipun bisa kalah dengan orang yang rajin. Pisau yang tajam jika tidak diasah, dia akan tumpul. Tapi pisau yang tumpul, jika terus diasah, dia akan sangat tajam. Itulah kenapa kami menginginkan mahasiswa itu nanti dapat berinteraksi dengan baik, melatih dirinya. Yang aktif, mereka belajar membuat mahasiswa yang pasif menjadi lebih aktif. Yang pasif, mereka belajar mengendalikan ketakutan di dalam dirinya agar mereka dapat menyampaikan ilmu setelah informasi yang penting bagi lingkungannya. Ingat, teknologi itu memang teknologi. Tapi sebagai manusia, kita harus berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Ya. Jadi yang kami harapkan adalah kalian tuh membutuhkan itu. Kita akan bersama-sama belajar dalam pendidikan kewarganegaraan, bertindak yang sesuai dan seharusnya sebagai seorang warga negara.
bagaimana cara kita menangkap informasi yang ada, bagaimana cara kita berkontribusi pada negara ini dengan bidang kajian ilmu kita masing-masing. Proses interaksi ini merupakan proses pembelajaran yang sangat baik bagi mahasiswa. Yang kami harapkan, mahasiswa dapat memahami konteks pendidikan kewarganegaraan secara utuh. Ya, jadi kedatangan kalian sebagai seorang mahasiswa, kebutuhan kalian terhadap proses pembelajaran akan membantu proses perkuliahan menjadi lebih menarik, lebih baik, dan lebih luas keilmuannya. Ya. Kemudian, yang keenam adalah learning to live together. Pilar terakhir ini artinya menanamkan kesadaran harus mampu hidup bersama. Dengan makin beragamnya etnis di Indonesia, kita perlu menanamkan sikap untuk dapat hidup bersama. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa didik, sebagai hasil dari proses pembelajaran, dapat dijadikan sebagai bekal untuk mampu berperan dalam lingkungan di mana individu tersebut berada. Dan sekaligus mampu menempatkan diri sesuai dengan perannya. Nah, khusus komunikasi, karena saya ngajar di komunikasi kan, komunikasi itu kan ada dramaturgi. Ya, dunianya adalah panggung sandiwara dan kita itu adalah aktornya. Sebagai aktor yang memiliki peran, manusia atau mahasiswa dan peserta didik diharapkan dapat berperan baik dalam lingkungan sekitarnya dan menempatkan diri sesuai dengan perannya. Di mana belajar peran itu ada di proses perkuliahan, dalam proses presentasi, small group discussion. Kalian akan belajar menghargai setiap pendapat orang di situ. Kalian akan belajar bagaimana menerima pendapat orang. Kalian belajar bagaimana cara menjawab pendapat orang. Kalian akan belajar bagaimana cara menempatkan diri. Proses pembelajaran ini kita harapkan. Kami tidak memaksa mahasiswa. Yang mau silakan, yang nggak mau silakan. Karena kami menganggap mahasiswa itu sudah dewasa. Sudah tidak perlu lagi dipaksa. Yang kami harapkan adalah kalianlah yang membutuhkan itu. Karena proses-proses pembelajaran itu hanya bisa didapatkan dari proses perkuliahan secara langsung. Ya, interaksi secara langsung dalam small group discussion itu akan lebih membuat kalian belajar dengan situasi yang waktu yang sangat terpencil, waktu yang sangat sedikit. Kalian belajar bagaimana menempatkan diri kalian, berperan sebagai seorang mahasiswa yang baik. Karena karakter kewarganegaraan itu harus dapat ditanamkan di lingkungan kalian sendiri. Ya, dari 4 prinsip tadilah, pendidikan kewarganegaraan ini terus ada, terus diharapkan untuk kalian mahasiswa, terutama mahasiswa. Karena apa? Karena kalianlah yang nanti akan berada di masyarakat. Kalianlah yang akan bergerak di masyarakat.
Kalianlah yang akan mengganti para petinggi negara ini. Kalianlah yang nanti akan menjadi bagian penting dari sejarah negara ini untuk memajukan negara ini di zaman-zaman selanjutnya. Ya. Kemudian, landasan filosofis pendidikan kewarganegaraan. Keberadaan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di dalam kurikulum perguruan tinggi adalah wajib diikuti bagi seluruh mahasiswa dan merupakan sesuatu yang sangat fundamental dalam rangka membentuk kepribadian mahasiswa. Pembentukan kepribadian tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai leluhur bangsa. Nilai-nilai Pancasila yang digali dari bumi pertiwi dan kepribadian bangsa Indonesia merupakan nilai-nilai fundamental yang harus ditanamkan, diamalkan, dan sekaligus dikembangkan oleh para mahasiswa sesuai dengan pengembangan masyarakat dan perubahan sosial. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa landasan utama pelaksanaan perkuliahan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah Pancasila. Karena Pancasila merupakan nilai dasar, produk dasar dari negara ini. Makanya pendidikan Pancasila diberikan awal di semester 1. Mulai semester 2 kami memberikan pendidikan kewarganegaraan. Ya, dengan kata lain, Pancasila merupakan landasan filosofis untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Pancasila adalah jiwa. Tanpa jiwa yang sesuai dengan bangsa ini, maka bernegara pun saya tidak akan sesuai dengan bangsa ini. Pancasila adalah dasar filosofis. Makanya kalian harus belajar Pancasila terlebih dahulu. Baru pendidikan ke warga negara. Setelah jiwanya kalian memiliki, barulah kalian bergerak sebagai seorang warga negara. Jadi, jiwa dan raga kalian itu benar-benar fokus satu tujuan untuk negara ini lebih baik. Ya. Kemudian, sebagaimana tujuan dari perkuliahan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah terbentuknya kepribadian mahasiswa yang berorientasi pada smart and good citizen, yaitu kepribadian mahasiswa yang demokratis, bertanggung jawab, cinta tanah air, rela berkorban, memiliki jiwa dan semangat nasionalisme, memiliki kepekaan untuk bela negara, dan semangat patriotisme serta kepribadian lainnya, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kepribadian bangsa Indonesia. Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum pendidikan tinggi secara imperatif wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Kemudian dasarnya lagi, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sisdiknas tersebut tidak lagi mengenal adanya pendidikan Pancasila, pendidikan kewirausahaan. Yang ada hanyalah pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya di dalam penjelasan ayat tersebut ditegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Bila berhubungan dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, pasal 3, maka secara substantif
pendidikan kewarganegaraan merupakan wahana untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan tujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Ya. Kemudian, tadi landasan filosofinya, sekarang landasan yuridis pendidikan kewarganegaraan. Ya. Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai pelaksanaan perkuliahan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Dilihat dari perspektif pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya pendidikan bela negara bagi mahasiswa, maka terdapat beberapa pasal Undang-Undang 1945 sebagai landasan yuridisnya. Secara tersirat maupun tersurat, terdapat beberapa pasal Undang-Undang 1945 yang merupakan landasan yuridis pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Yakni pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1, ayat 3, dan ayat 5. Kemudian, pasal 27 ayat 3 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan pertahanan dan keamanan negara. Sedangkan pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 31 ayat 3 menyebutkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Pasal 31 ayat 5 menyebutkan pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaan serta kesejahteraan umat manusia. Kemudian, peraturan perundang-undangan lain di bawah Undang-Undang 1945 yang menjadi landasan yuridis pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 37 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan, agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Ya. Sedangkan pada pasal 35 ayat 3, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Begitu pula di dalam ketentuan pasal 9 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Dan landasan yuridis yang lain. Ya. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian dari undang-undang. Jadi, keberadaan pendidikan ini merupakan pelaksanaan dari undang-undang itu sendiri. Makanya harus terus dilaksanakan. Jadi, yang kami harapkan pun adalah mahasiswa itu benar-benar membutuhkan itu. Karena itu bagian dari pendidikan kewarganegaraan. Kalian adalah pelaksana undang-undang, maka laksanakan undang-undang itu dengan baik dengan mengikuti mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan baik. Ya. Kemudian, visi, misi, dan kompetensi pendidikan kewarganegaraan. Visinya,
merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantar mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya. Ya. Kemudian misi membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuannya, teknologi, dan seni dengan rasa tanggung jawab. Terakhir ada kompetensi. Menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Demokratis yang beradab, memiliki daya saing, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Ya. Terima kasih telah mengikuti program hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Silakan hubungi saya. Karena saya belum membuat grup, ada beberapa kemarin, satu nggak saya udah buat grup ya. Ya, nanti akan saya share. Silakan hubungi saya untuk membuat grup pendidikan kewarganegaraan tiap kelas. Terima kasih semuanya. Apa yang saya sampaikan di sini adalah untuk contoh perkuliahan dan tidak ada maksud untuk menghina kelompok tertentu atau manusia tertentu atau perusahaan tertentu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.